welcome back to Accounting on Air. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Farsi Nisa Zahra yang akan menjadi moderator dalam AOA kali ini. Nah pastinya aku nggak sendiri nih, aku bersama para pemenang dari UAPM 2025. Boleh nih kakak-kakak perkenalkan diri dulu. Boleh mungkin dari kakak sebelah sini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan namaku Ardila dari tim ADN di OPM tahun 2025 ini. Oke, mungkin boleh lanjut. Oke, perkenalkan aku Muhammad Ezar Ikrom dari tim ERA dari PKN STAN. Oke, selanjutnya halo semuanya. Perkenalkan aku Windy dari tim WWS. Sebelum kita bakal lanjut lagi, jadi Accounting on Air ini tuh ada tagline nih Kak. Jadi tagline-nya itu pas aku ngomong Accounting on Air itu ada suara akuntansi yang menginspirasi. Kira-kira kakak bisa nggak nih? Bisa. Insya kita coba ya. Accounting on Air, suara akuntansi yang menginspirasi. Oke, aku sebelumnya bakal ngejelasin sedikit nih. Jadi OAPM itu merupakan Olimpiade Akuntansi dan juga Pasar Modal yang masuk ke dalam rangkaian Accounting Fair, yaitu acara terbesar yang ada di jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta nih Kak. Sebelumnya kakak gimana nih perasaannya jadi pemenang dari OAPM tahun ini? Aku cukup bersyukur ya, karena ini juga bisa dibilang balas dendam ya. Aku tahun lalu ikut dan kebetulan tahun ini dikasih juaranya. Oke, boleh lanjut. Oke, tadi apa pertanyaan? Pengalaman ya? Bukan Perasaan? Perasaan ya. Oh, perasaannya senang ya. Senang banget. Senang banget bisa juara 3 ya di lomba hari ini OAPM. Ini juga sebenarnya lomba pertama saya. Oh, lomba pertama. Lomba pertama untuk selama kuliah ini. Oh, berarti kakak Jadi, semester 6. Oh, berarti kakak semester 6? Iya. Oke. Kalau dari aku pribadi sama sih kayak Windy juga, karena tahun lalu ikut, tapi lebih parah lagi ya aku nggak lolos semif tahun lalu. Terus kalau perasaannya hari ini ya lumayan senang, tapi kecampur tegang juga sih, takut mengecewakan dan lain sebagainya. Oke, berarti rata-rata emang udah ikut yang tahun lalu ya Kak. Tapi emang sebenarnya kalau dari STAN sendiri itu dari beberapa tahun yang lalu udah langganan nih Kak ikut dari OAPM Olimpiade ini. Oke, mungkin aku izin langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Kira-kira apa sih yang memotivasi kakak-kakak semua untuk ikut Olimpiade ini? Mungkin emang dari keinginan diri sendiri atau emang ada delegasi dari kampus yang emang diharuskan gitu Kak? Kalau motivasi sendiri ya udah disampaikan sebelumnya ya, mau balas dendam hasil sebelumnya. Jadi kan sebelumnya cuma dapat harapan 3. Jadi alhamdulillahnya sekarang udah bisa naik kelasnya dikit lah gitu. Jadi ya motivasinya ya udah balas dendam itu doang. Ya. Kalau untuk aku sendiri motivasinya karena ini kan orang-orang nih sudah sering lomba ya. Aku sendiri emang belum punya pengalaman buat lomba-lomba di luar kampus gitu. Jadi menurut aku pribadi ini awal yang baik. Awal yang baik. Sangat baik sih menurut aku Kak. Kalau aku pribadi sebenarnya ya sama kayak Windy tadi juga. Cuman di sisi lain kenapa ikut OAPM-nya secara spesifik karena dari tahun lalu itu dari segi kualitas acara juga bagus kan. Jadi aku pengen nambah pengalaman juga sih di lomba ini. Oke, berarti semuanya tentang pengalaman ya Kak, awal yang baik. Oke, mungkin aku izin lanjut lagi Kak. Kalau boleh tahu nih, Kakak tuh dapat info tentang OAPM yang tahun ini tuh dari mana Kak? Mungkin dari sosial media atau dari kalau nggak salah OAPM itu ada grup juga ya Kak yang tahun lalu? Ya. Atau info dari grup itu atau gimana? Kalau aku jujur kan di tim itu ada 3 orang ya. Jadi yang aku bukan yang tipe yang nyari info. Jadi dari teman satu tim, tapi kayaknya dia juga dari Instagram sih biasanya. Jadi kalau coming soon dia udah nge-SS. Ini coming soon nih, jadi tetap dipantau gitu. Instagramnya cukup membantu sih info. Kalau aku sama dari teman satu tim juga, sama dari grup tahun lalu juga ada di BC sama panitia juga. Oke, kalau kakak yang itu? Kalau aku dikasih tahu oleh teman setim ada lomba ini. Kebetulan juga teman setim kosnya kamarnya sebelahku. Jadi langsung diketok kayak mau ikut lomba nggak?
Oke, berarti rata-rata emang ada dari sosial media sama tim ya Kak? Iya. Informasi dari teman-teman. Jadi buat teman-teman nih rangkaian dari accounting fair itu masih belum selesai. Jadi boleh banget dicek Instagram AFPNJ 2025 untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi nanti akan ada bazar dan juga ada performance dari gestar-gestar yang pastinya menarik. Oke, kita lanjut aja kali ya Kak. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cara kakak tuh mempersiapkan diri baik dari kakak sendiri ataupun tim kakak itu untuk mengikuti Olimpiade itu Kak? Kalau aku latihan dari mungkin soal-soal Olim sebelumnya atau juga diajarin Windy, diajarin teman-teman yang lain juga karena aku lumayan nggak terlalu advance di accounting juga jadi banyak belajar sih dari teman-teman. Oh, berarti belajar bareng atau ada kayak misalnya pembagian materi per orang gitu Kak? Awalnya ada, cuman ntarnya kita berbaur juga sih materinya Oh, apa-apa gitu. Oke, kalau yang kakak yang lain? Kalau ya jujur ya persiapannya latihan soal ya, maksudnya kan udah punya soal beberapa tahun yang lalu OAPM, jadi ngerjain itu sama belajar dari materi-materi. Sisanya berdoa. Doa. Berdoa. Aduh, kalau aku persiapan eh, taat taat kepada Tuhan, eh, Berdoa. berdoa dan ya rajin kuliah. Pokoknya pakai pakai aja ilmu yang dipelajari di kuliah. Oke, berarti dari materi-materi yang di kuliah bisa masuk dan bisa dipakai untuk Olimpiade ini. Ya, Berarti emang masih sesuai ya Kak, sejalan sih? sangat untuk sangat materinya. sesuai. Ini enggak. Oh, Ya, kalau saya kebetulan mungkin Mankio masih ada, cuman kalau accountingnya saya bukan jurusan akuntansi. Berarti kakak harus benar-benar belajar dari awal. Lumayan sih, lumayan. Atau yang dari tahun lalu masih ada ya Kak? Keinget-inget sedikit Iya, gitu. untuk materi apalagi yang AKL ya, AKM 2 tuh masih ngejar banget sih. Kayak kira-kira kakak kalau belajar kayak gini tuh ada sumbernya nggak sih Kak? Kayak misalnya dari internet ataupun dari buku-buku gitu. Kira-kira kakak dari mana sumbernya nih? Mungkin kalau aku dari PPT dosen ya, karena aku ngejar. Jadi kalau misalkan aku baca buku itu kan lama kan. Iya sih. Kalau PPT itu lebih ringkas, jadi dari PPT biasanya. Kalau dari itu kakak-kakak yang lain juga Sama jadi dari PPT dosen, tapi kayak kadang ada beberapa yang nggak diajarin di kelas, jadi harus nyari sendiri. Nah itu aku biasanya pakai buku-buku referensi, misal di lomba ini pakai buku ini, nah belajar dari buku itu sih. Jadi tapi tetap utamanya PPT dosen sih. Oh iya sih, bener-bener pasti PPT. Aku juga sih kalau misalnya ujian gitu itu pasti pertama PPT dosen karena itu udah ringkasan dari dosennya sih. Kalau kakak gimana sumbernya? Kalau untuk belajar, em, kalau aku belajar itu biasanya sih emang dari PPT dosen dan terus karena teknologi udah canggih ya, Iya itu ngobrol betul. sama AI. Oh, ngobrol sama AI. Oke. Ya. Oke, aku izin lanjut lagi nih. Mungkin dari kakak-kakak ada nggak sih tips atau nggak trik gitu buat teman-teman semua yang nonton itu tuh kira-kira gimana kita buat ikut lomba OAPM ini di tahun berikutnya? Kira-kira ada tips and triknya nggak nih Kak? Dari yang juara satu. Oke, waduh. Tipsnya ya gitu Iya, ya. tips atau nggak trik juga. Mungkin tipsnya sama latihan soal. Terus untuk penyisian itu karena waktunya dikit, terus soalnya banyak, itu mungkin lebih ke apa ya? Ya cepet-cepetan jawab soal sih, kan latihan soal juga bantu kita lebih cepet jawab soal kan. Terus ya itu aja, yang lain aja. Sama sih latihan soal itu udah paling utama ya di setiap lomba. Jadi perbanyak jam terbang juga. Jadi kalau mau OAPM di tahun depan, jadi jangan langsung OAPM-nya aja, tapi lomba di luar-luar juga dicobain. Jadi sebelum ke OAPM-nya udah banyak ikut kegiatan di luar. Kalau tips dari aku, perhatikan dosen dengan baik. Pokoknya kalau misalnya kita memperhatikan kalau ngerti atau enggak, yang penting berkah dulu. Oke, jadi mungkin Masya Allah ya. Jadi tipsnya mungkin nih teman-teman buat yang next OAPM yang ingin ikut itu boleh banget kita lebih perhatiin dosen, terus kita juga bisa ngikutin lebih aktif lagi ikut lomba-lomba baik lomba kecil atau lomba besar yang emang ada dan kita bisa lebih aktifin diri kita dan membiasakan diri sih untuk mengikuti lomba-lomba di luar sana ya. Oke, aku izin lanjut kali ya. Apa sih kira-kira tantangan apa aja sih tantangan yang kakak-kakak hadapi selama Olimpiade tadi ini Kak?
Jadi kan ada tahap prelim ya sebelum ke sini. Ya. Mungkin aku tantangannya di situ sih. Sama yang ke sini juga ada tantangan. Karena ini kan mendekati UAS ya. Jadi Oh, banyak banget tugas yang deadline-nya mepet sekarang. Jadi tantangannya itu belajarnya jadi kurang karena harus mendahulukan tugas. Jadi oh, tantangan terbesar tugas kuliah sih. tugas kuliah. Ya. Kalau aku sama karena udah mau seminggu UAS lah. UAS itu jadi banyak kuis, banyak tugas. Apalagi aku tuh jurusannya nggak align sama apa yang dilombakan kadang kan. Jadi agak tantangan di sana sih. Ya sama sebenarnya sama aja sih. Untuk tantangan karena tugas ya banyak menumpuk di apalagi di minggu-minggu akhir. Jadi perlu fokus ke tugas. Tapi kalau tantangan yang langsung di sini saya lupa bawa apa-apa sebenarnya. Saya nggak bawa pena, saya nggak bawa kalkulator juga. Oke, berarti emang dari timelinenya sih Kak. Tapi tetap keren sih walaupun dengan persiapan emang mungkin eh, agak berkurang nih karena kan ada keharusan untuk mengerjakan tugas, tapi kakak tetap bisa menang ya sampai alhamdulillah. Bener, doa Tuhan. Ya, berkah, Berkah dan berkah. doa Tuhan. Oke. Oh, berkah dosen juga. Berarti kalau gini ada dosen pembimbing ya Kak yang ikut hadir juga. Kalau dosen pembimbing nggak ada hadir langsung sih, cuman Oh, kita tuh ada organisasi juga, ada dosen pembimbingnya, tapi dosen pembimbingnya nggak ikut ke sini. oh, oke. Mungkin sebagai penutup juga nih Kak, kira-kira kesan dan pesan dari kakak nih untuk uh, OAPM yang sekarang juga untuk pesannya mungkin untuk OAPM berikutnya itu kayak gimana? Untuk OAPM sekarang menurut aku ya karena udah ikut dua kali itu finalnya udah jauh lebih baik dari sebelumnya karena menurut aku di peraturan sebelumnya itu agak merugikan ya yang neken bel terus kalau salah hangus nggak bisa dilempar dan nggak minus itu sangat merugikan dengan bentuk yang sekarang itu sangat jauh lebih bagus like, tapi bisa ditingkatkan lagi tapi ini udah di level bagus banget kok apalagi di semipnya dulu kan apa siklus ya itu menurutku itu nggak yang terlalu menantang banget yang tadi sangat menantang banget ya 100 soal dalam waktu segitu. Oke. Iya, bener sih kalau Winnie kan udah komentarin tentang finalnya. Mungkin aku dari segi semifinalnya. Jadi kalau menurutku mungkin tahun depan, kalau yang tahun ini kan udah ya estafet, terus soalnya juga banyak dan soalnya jujur menantang banget karena jumlahnya banyak, soalnya hot gitu. Nah, tapi mungkinnya ke depannya itu mungkin untuk semifinalnya ditambahin babak lain yang kita ngerjain soal berkelompok bareng gitu loh. Karena kan tadi fully kita ngerjain individu gitu. Kalau misalkan ditambah satu babak lagi yang kita bisa diskusi kelompok untuk semifinal itu bakal oke sih menurutku. Oke. Kalau dari aku pribadi karena soal teknis sudah dibahas ya, dari teknis lomba aku lebih ke apa ya, lingkungannya. Menurutku enak banget, proper banget, ada ruangannya enak, terus dijemput juga. Jadi sangat nyaman, sangat mendukung untuk kita yang peserta buat fokus. Tadi ada ruang tunggu juga ya Kak untuk istirahat. Tadi berarti kakak kan naik ke sininya naik apa tuh Kak? KRL. Oh, ke RL dijemput. Oh, oke. Gimana tadi? Berarti sebelum ke sini udah mulai padat ya keretanya? Kayaknya itu ya dia aja yang cerita. Jadi saya kan introvert ya kak jadi waktu naik keretanya saya nggak berani masuk karena kan penuh-penuh semua ya jadi ya udah saya nunggu di luar sampai sampai satpamnya masuk aja tapi itu pengalaman baru sih bagi saya. Berarti baru baru pertama kali atau? Enggak, maksudnya menemukan hal yang separah ini baru pertama. Biasanya naik KRL ya di jam-jam yang enggak. Oh iya, berarti dari rel mana nih Kak? Dari Pondok Ranji. Oh, Itu oke. penuh banget sih. Penuh banget ya. Kalau kakak Apa transportasinya tadi KRL juga, rel juga. KRL juga tapi lebih duluan dari dia. Ya sebenarnya sama tapi saya juga udah lumayan berpengalaman lah kalau di rush hour karena udah dari ada kerjaan lain Oke. yang jadi saya udah biasa lah rush Udah hour. biasa ya. Kalau dari rush hour-nya mungkin sama ya, sama-sama rame. Cuman lucunya timku itu di Pocin itu kayak agak nyasar sih. Karena kan Pocin baru kan. Oh, Terus belum oke. pernah turun di sana. Jadi kita turun di Pocin yang baru terus
keluarnya jauh. Tapi untungnya dijemput waktu keluar coachingnya. Oke, mungkin sebelum kita selesaikan, Kak, kita boleh ngasih tagline lagi sekali lagi nih. Boleh, boleh. Masih inget nggak nih sama tagline-nya? Jadi pas aku ngomong accounting on air, suara akuntansi yang menginspirasi. Oke, boleh kita coba lagi yang terakhir. Oke, accounting on air, suara akuntansi yang menginspirasi. Oke, mungkin cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaan aku. Sebenarnya aku mau minta maaf juga nih kalau misalnya ada salah kata ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kakak-kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. See you lagi ya Kak. Siapa tahu bisa ketemu lagi di next event ataupun boleh. Oke. Dadah. Kita mau say hi. Dadah.